Hai, selamat datang. Balik lagi di channel Hardidian atau channel Gado-Gado, di mana kita akan bahas semuanya di sini. Pembahasan ini cukup menarik menurut gua karena ini sudah jadi perdebatan yang cukup panjang, dan terima kasih banget buat Muhammad Agus Maulana di Instagram yang udah ngasih tahu gua link YouTube Clean Sound Studio yang ternyata pernah ngebahas anime sub versus dub, dan menurut gua ini sangat menarik banget. Ketika gua nonton video itu, ya gue setuju dengan video itu. Dan di sini gue bakal bahas alasan yang sudah dia utarakan di video itu, tapi menurut pandangan si pelakunya sendiri yang terjun ke lapangan beneran di dunia dubbing. Oke, jadi di Clean Sound Studio di YouTube, di channel YouTube itu nanti gue bakal kasih linknya juga biar kalian bisa nonton juga di sana. Dia mengatakan bahwa anime antara sub dan dub itu seperti bubur diaduk dan gak diaduk. Sebenarnya sama-sama bisa menikmatinya. Itu terserah cara kalian aja, dan kembali ke selera masing-masing, dan gue setuju banget. Dan di video itu juga dia mengutarakan 3 alasan kenapa yang sub lebih bagus atau lebih baik daripada yang dub. Dan di sini gue mau mengatakan memang dubbing itu tidak akan bisa sebagus aslinya. Film apapun itu, nggak cuman anime doang. Jadi mau film Hollywood kah, mau film India kah, mau apapun itu, yang asli, yang ori, pasti akan lebih bagus. Dan itu pun kejadian ketika film lain didubbing dengan bahasa lain, kemudian didubbing lagi dengan bahasa Indonesia. Karena kenapa gue bisa bilang begitu, gue pernah mengalami beberapa kejadian hal seperti itu, dimana film aslinya ya tentu aja pakai bahasa mereka sendiri. Contohnya kayak film India atau film anime sendiri yang sekarang gue lagi kerjain. Tidak semua film anime yang didubbing dengan bahasa Inggris untuk kemudian didubbing ke bahasa Indonesia menjadi lebih bagus di bahasa Inggrisnya gitu kan. Jadi kadang-kadang menjadi tantangan juga buat gua sebagai dubbernya untuk mengikuti gimana pergerakan dan actingnya dari si dubber bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi gua tegaskan sekali lagi, menurut gua dubbing itu tidak akan sebagus originalnya, walaupun tetap tidak merusak. Nggak sebagus ori, tapi tidak merusak juga gitu. Jadi kalian tetap bisa menikmatinya dengan lebih leluasa. Oke, sekarang kita bakal bahas dari 3 alasan yang diberikan di channel tersebut, dan gua setuju banget sama alasan-alasan yang diutarakan. Yang pertama, dia menyebutkan subtitle lebih mudah dimengerti konteksnya, dan gue setuju banget, karena kalau misalkan di Jepang, dari penyebutannya aja, dari penyebutan nama itu bisa kelihatan bagaimana dia posisi dalam percakapan itu, terus kemana tujuannya. Dia memberikan contoh seperti ada kata san, terus dono, sama, terus chan, kun. Jadi kalian ketika nonton bisa tahu, oh ini tuh ternyata emang lebih mudah atau ini lebih dihormati. Tapi sebenarnya di dubbing bahasa Indonesia, di sini gue menyebutkan bahasa Indonesia ya. Di dubbing bahasa Indonesia juga kita bisa menggunakan hal seperti itu untuk menentukan posisi dia dalam percakapan itu lebih mudah kah atau lebih dihormati kah segala macam. Karena di bahasa Indonesia juga ada namanya tuan, ada namanya nyonya, ada juga kakak, dan kalau misalkan adik biasanya nggak pakai dik sih, ada hanya beberapa pengarah dialog yang menggunakan kata dik ketika ke karakter yang lebih muda. Tapi di Indonesia juga ada seperti itu. Contoh kasus yang pernah gue alamin ketika dia menghadapi Madara waktu di dubbing Naruto dan Boruto. Ada beberapa kasus ketika gue ngisi peran emang bawahannya gitu, manggilnya ya Tuan Madara gitu, karena kan Madara sama apa gimana gitu pokoknya para itu, tapi di Indonesia kan menjadi Tuan Madara, dan itu jelas di bahasa Indonesia juga bisa memberikan perbedaan di percakapan tersebut gitu. Jadi memang kalau di bahasa aslinya seperti yang gue bilang di pertama, memang akan terasa lebih bagus karena memang asli gitu kan. Kalau misalkan di dubbing itu tidak akan sebagus ori, tapi juga tidak bakal merusak maksudnya, karena di Indonesia juga sudah banyak kata-kata ganti yang bisa mereferensikan atau yang mendekati dari bahasa aslinya kayak gitu. Jadi menurut dia yang pertama adalah kalau misalkan pakai versi asli, di sini kita ngomongin konteks dari anime ya.
konteks asli anime memang lebih mudah dimengerti karena memang udah ada tahapan segala macam. Tapi tenang aja, di Indonesia juga, terutama di Indonesia karena gua dubbing bahasa Indonesia, di sini juga ada yang seperti itu. Dan alasan yang kedua menurut Clean Sound Studio adalah acting dubbernya yang nggak bagus-bagus banget. Dia bilang katanya memang tidak mau menjatuhkan, ya kita terima hal seperti itu, walaupun kami berusaha sebaik mungkin, terutama di Indonesia ya, berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan sesuatu yang terbaik. Cuman terkadang memang ada beberapa faktor yang menyebabkan jadi apa ya? Jadi kurang semangat segala macam ya, terutama disebutkan juga di situ masalah budgeting segala macam ya. Menurut gue itu sangat berpengaruh, terutama di Indonesia. Contoh kasus, kalau misalkan di Jepang itu yang namanya seiyunya itu bisa satu karakter itu hanya ngisi satu karakter aja. Maksudnya itu satu seiyu, satu karakter gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia, karena tadi gue sebutkan budgetingnya, jadi bisa-bisa satu dubber itu bisa ngisi untuk beberapa peran. Dan ternyata tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama seperti itu. Mungkin, tapi tidak terlalu banyak seperti di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia, terutama di anime ya, anime, kartun atau apapun itu biasanya, apalagi buat TV-TV lokal, itu memang budgetnya tidak terlalu tinggi. Jadi harus ada pembagian-pembagiannya. Kalau misalkan lo mau lebih jelas, gue pernah bahas ini, kalau nggak salah bisa di-scroll aja di videonya. Jadi itu dia yang menjadi kendala kadang-kadang. Memang ini dubber tuh bagus gitu. Misalkan saat ada satu dubber yang bagus banget mainnya di satu karakter, tapi karena memang budgetingnya kurang, tidak bisa ambil dubber lain untuk mengaktingkan atau mengisi karakter yang kosong, akhirnya dipakailah dubber yang sudah ada, sudah terlibat di animasi tersebut, dan akhirnya menyebabkan karakter yang diisi yang baru ini menjadi kurang kekuatannya. Seperti itu. Jadi ada beberapa alasan hal yang seperti itu, dan menurut gue itu cukup miris buat, terutama di anime. Di anime ini memang banyak beberapa studio yang menganggap bahwa anime cuman kartun ya sudahlah, isi aja gitu. Jadi agak miris juga sih, apalagi waktu kalau misalkan dapat anime-anime yang booming banget, yang emang ceritanya bagus segala macem, tapi ketika masuk ke Indonesia terutama dianggapnya ya kartun adalah tontonan anak-anak seperti itu, anime ya kartun adalah tontonan anak-anak, jadi digarapnya ya seperti itu. Jadi gua sebagai dubbernya juga agak miris begitu. Jadi itu alasannya. Mungkin kalau misalkan dibilang dubber nggak bagus-bagus banget, ya sebenarnya banyak juga yang bagus gitu. Tapi ya tidak dipungkiri juga alasan-alasan seperti itu ada juga gitu. Dan alasan ketiga menurut Clean Sound Studio adalah ori lebih bagus. Dan hal ini udah gue singgung di awal, memang ori itu pasti bakalan lebih bagus. Film apapun itu, mau film Hollywood kah, mau film India kah, mau film anime segala macam, pasti ori bakal lebih bagus daripada dubbingan. Tapi dubbingan juga tidak merusak. Jadi dubbingan juga masih bisa kita nikmatin, apalagi dengan adanya dubbingan kita masih bisa lebih fokus dan nggak terpaku sama subtitle. Dan kalau misalkan lu mau tahu sebenarnya lip sync dari anime sendiri itu bener-bener nggak pas bro. Kalau misalkan lu ngeliatin lip syncnya anime gitu, lip sync anime itu lip syncnya kadang-kadang yang jadi kendala buat gue pribadi ketika proses dubbing anime adalah lip syncnya. Kadang-kadang lip sync masih begini nih, tapi suara udah berhenti, tapi nyap-nyapnya masih. Cuman di Indonesia kita tetap harus mengikuti lip sync, bahwa kita harus ketika suara berhenti, mulut pun harus berhenti. Nah kasusnya ketika di kuping sudah berhenti tapi lip syncnya masih nyap-nyap gitu, ya otomatis kita ngakalinya menambah kalimat atau memperlambat tempo berbicara. Jadi ya agak tricky juga gitu ngisi anime di Indonesia. Dan satu alasan terakhir yang mungkin gue tambahin yang nggak ada di Clean Sound Studio adalah bahwa saat ini adalah saatnya streaming. Jadi kalian para anime lovers sudah bisa menyaksikan versi orinya dulu, baru versi dubbingannya pada saat seperti ini ya. Walaupun sekarang alhamdulillah karena sudah ada streamingan juga banyak juga film-film yang memang ditayangkan
seiringan dengan dubbingnya. Jadi rilisnya itu memang barengan sama dubbingnya. Banyak di aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan seperti itu. Ketika pertama kali rilis memang sudah menyediakan dubbingan bahasa Indonesia. Jadi di situ kalian bisa langsung memilih mau nonton pakai bahasa Indonesia atau bahasa aslinya. Gitu. Seperti contoh kasus di film Arcane, di situ dia sudah menyediakan versi dubbingan, dirilisnya sesuai atau barengan sama memang rilis pertama kali. Jadi kalian bisa langsung memilih mau pakai dub atau mau pakai sub seperti itu. Dan sekarang juga banyak juga dubbingan-dubbingan yang udah out of the box. Maksudnya tidak seperti terpaku banget, terutama buat streamingan bahasa-bahasa yang menurut kalian mungkin sebelumnya tabu segala macam, itu sudah bisa dimasukin seperti kata bodoh, kayak mati segala macam. Seperti contoh kasus di Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, di situ banyak banget kata-kata yang berusaha nggak mau ngilangin lawakannya, tapi dengan bahasa Indonesia, pakai banget lah, atau ya dengan kata-kata yang memang menurut bahasa Indonesia lucu. Gitu. Jadi buat kalian sekarang mau milih dub atau sub, ya memang itu terserah kalian. Kalian mau pilih sub silakan, mau pilih dub silakan, dan semuanya bisa dinikmati dan punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi ya selamat menikmati aja gimana pun cara kalian menikmatinya. Gitu. Terima kasih. Dan buat kalian yang mau komen gimana cara kalian menikmati tontonan, gak cuman anime doang, misalkan ada yang subtitle atau dubbing, kalian lebih pilih yang mana? Langsung aja komen, kita bisa ngobrol bareng di komen. Dan mungkin kalau kalian belum follow Instagram gue, bisa langsung follow aja di Hardidiananto, langsung klik di situ. Dan kalau belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe, karena di sini kita bakal bahas apa aja. Terima kasih yang udah nonton dan sampai ketemu lagi.